Hai Happy Investor, kembali lagi bersama kami tim riset NH Korindo Sekuritas di acara IPO Summary. Seperti biasa kali ini kita akan membahas calon emiten. Kali ini bersama saya akan membahas calon emiten yaitu PT ADI Komuter Property atau dengan kode sahamnya ADCP. Oke, kita lihat di sini, ADCP ini merupakan pengembang properti yang berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Awal mulanya tahun 2015, di sini dimulai dari divisi Transit Oriented Development dari perusahaan Adikarya. Kemudian tahun 2018, ADCP ini berkembang menjadi entitas tersendiri atau terpisah. Tujuan utamanya perseroan ini berdiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian yang terintegrasi dan support fasilitas di area sekitar LRT atau Light Rail Transit. Kemudian, kegiatan usaha dari ADCP ini adalah basisnya yaitu perhotelan dan real estate, di mana lini bisnisnya ada dua, yaitu properti dan recurring income. Di sini kita lihat bahwa dari sisi pemegang saham, memang induknya itu dipegang full oleh PT Adikarya dan kemudian Koperasi Jasa Adi Sejahtera, ini kepemilikan sebelum IPO. Oke, selanjutnya kita lihat dari bisnis perusahaan ini, dari properti, yaitu seperti saya bilang tadi, properti di sini yang dibikin dia mengelilingi area LRT, di mana mereknya yaitu LRT City. Di sini tersebar luas, ada di Pancoran, Tebet, Ciracas, Jatibening, Cikunir, Bekasi, Cibubur, dan juga Sentul. Kemudian yang kedua, properti yang ADCP punya ini adalah member of LRT City, di mana dia juga basisnya TOD, cuma di sini terintegrasinya dengan transportasi massal non LRT seperti bus, BRT, dan komuter lain. Kemudian produk yang ketiga, properti di sini ada ADI City, di mana masih fokus kepada high-rise building dan landed house, tapi ini berada di sekitar pusat bisnis dan berbagai fasilitas pendukung yang tetap terintegrasi dengan stasiun LRT. Kemudian, ADCP sendiri juga memiliki hospitality, yaitu memiliki hotel dengan brand Grandika yang tersebar di Jakarta, Semarang, dan juga Medan. Selain itu, untuk mensupport recurring income-nya, ADCP sendiri ini memiliki pendapatan yang berasal dari restoran dan juga kafe di hotel-hotel yang dia miliki. Oke, IPO strukturnya dari jumlah sahamnya yang diterbitkan rencananya akan diterbitkan sekitar 8 miliar lembar dengan presentase IPO-nya yaitu 28,6 dari modal ditempatkan dan di store penuh. Nilai nominalnya 100, harga penawarannya sendiri di rentan harga yaitu 130 sampai 200. Kemudian nilai IPO yang akan didapatkan ini di sekitar 1 miliar sampai 1 triliun sampai 1,6 triliun. Metode IPO-nya sendiri adalah IPO dan penjamin emisinya di sini ada beberapa yaitu Bahana, CIMB Niaga, Maybank Sekuritas, Mirai Aset, RHB Sekuritas, dan juga Sukar Sekuritas. Kemudian IPO schedule-nya, masa penawarannya masih diperkirakan itu antara 12 sampai 25 November, sementara masa penawaran umumnya 2 Desember sampai 8 Desember. Kemudian tanggal penjatahannya 8 Desember dan direncanakan diperkirakan akan tercatat di bursa tanggal 10 Desember 2021. Kemudian planning dari penggunaan dana yang didapatkan dari IPO sebesar 45% akan digunakan untuk pengembangan proyek, baik itu proyek existing maupun proyek recurring. Sisanya 35% digunakan untuk akuisisi atau pengembangan lahan baru, kemudian 20%-nya digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi seri A. Nah, keunggulan kompetitif dari ADCP ini merupakan ADCP ini memiliki properti yang terorientasi pada TOD atau Transit Oriented Development, di mana terintegrasinya dengan LRT maupun non-LRT. Selain itu, dia juga memiliki portofolio TOD yang cukup kuat. Yang kedua, pendapatan berulangnya juga cukup kuat karena ADCP ini mengelola 3 hotel di bawah merek Grandika dan juga restoran-restoran yang dikelolanya. Kemudian setelah itu, rekam jejak keberhasilan proyeknya ini cukup terlihat, di mana ADCP ini berhasil melakukan setelah terima 4 proyek yaitu LRT City Sentul fase 1, LRT City Bekasi Eastern Green, kemudian LRT City Jatibening fase 1, dan yang terakhir LRT City MTH fase 1. Nah, didukung juga karena dia ada di bawah grup ADI, jadi mendapat dukungan full dari manajemen dan grup Adikarya. Resiko utamanya yaitu seperti biasa resiko fluktuasi pasar, kemudian resiko usahanya ada likuiditas, resiko kredit, resiko persaingan usaha, dan resiko kenaikan harga dari bahan baku. Resiko umumnya ada resiko kebijakan pemerintah, ada resiko gugatan hukum, dan resiko perekonomian secara makro atau global. Kemudian resiko yang berkaitan dengan saham perusahaan, di sini ada resiko fluktuasi harga saham, likuidasi harga saham, dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen di kemudian hari. Selanjutnya dari Key Financial Highlights, di sini kami ambil data keuangan terakhir yaitu bulan Juni 2021.
di mana pendapatannya di sini turun 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dari jual beli unit apartemen, kemudian penurunan pendapatan dari hotel yang kita tahu bahwa ini adalah dampak dari perpanjangan dan penanggulangan dari COVID-19. Kemudian selain itu, di sisi lain, beban pokok penjualan di sini turun 23,82%. Ini disebabkan oleh penurunan biaya pembangunan apartemen Eastern Green Lot 1 sebesar cukup signifikan 72%, yang menyebabkan akhirnya laba bersihnya mampu naik 8,94% dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh laba sebelum pajaknya juga naik. Dari rasionya di sini kita lihat bahwa return on assetnya mengalami kenaikan akibat labanya naik, kemudian ROI-nya juga mengalami kenaikan. Dari sisi liabilitas per ekuitasnya cenderung masih aman karena masih di bawah 2 kali, kemudian gross profit margin-nya juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Selamat trading, happy investor.